bersama Kuni di Memo Yes. Hari ini Senin 4 Maret 2025. Seperti biasa, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan barokah dan hidayah kepada kita semua, berupa kesehatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan untuk kita semua. Amin. Dan tetap kita terus bersama Memo Yes. Sahabat Memo Yes dimanapun Anda berada yang saya cintai. Setelah diulik-ulik, dipertanyakan tentang keabsahan kewarganegaranya klan Balawi para Habib-Habib ini di MK oleh salah seorang Panglima tertinggi Laskar Nusantara, yaitu Dr. Subkan, ke Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan judicial review atau uji material di sana. Nah, tidak jera-jeranya sebelum tindakan Dr. Subkan ke MK tersebut, ternyata para muhibin, pengikut-pengikutnya Habib-Habib ini sudah seringkali memfitnah. Jadi klop ini, kalau Habibnya sering memutarbalikkan fakta, mengadu domba umat sesama muslim, kemudian membolak-balikan sejarah, dan lagi tidak mengakui keberadaan kemerdekaan Indonesia ini, para Habib ini. Nah, ternyata para gedibal-gedibalnya, muhibin-muhibinnya sudah sering memfitnah sana sini. Seminggu yang lalu, Bang Haji Rhoma Irama, Raja Dangdut idola kita ini, difitnah kembali oleh para muhibin. Ceritanya pada satu kesempatan Bang Raja Dangdut ini melakukan takziah atau tausiah pada salah satu acara yang dihadiri oleh ribuan santri, kemudian dihadiri oleh beberapa Habib, dan di sebelahnya juga Habib. Nah, dari sini pidato dari Bang Haji Rhoma Irama dibolak-balik, diseplit, dipotong-potong videonya sehingga maknanya lain. Dikatakan dalam potongan tersebut seakan-akan Raja Dangdut Rhoma Irama ini minta maaf kepada para Habib dan sudah sadar bahwa dia akan ikut ajaran-ajaran dari Habib tersebut. Nah, ini bertolak belakang dengan kenyataan. Si Raja Dangdut kita tidak bakal seperti itu, karena tahu mana yang benar mana yang tidak. Nah, bagaimana keseruan para muhibin yang mempunyai kecintanya terhadap Habib berlebih-lebihan sehingga lupa purwa duksinanya dan lupa dengan etika Nusantara, etika Indonesia. Para muhibin ini kasihan tentunya. Hai muhibin, saudaraku, kembalilah ke jalan yang benar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan inayah kepada para muhibin kembali ke jalan yang benar, tidak menjadi gedibalnya para Habib yang sesat tersebut. Terima kasih, sampai jumpa, dan sekaligus mau izin kepada channel AW Kertabakti, selepas ini nanti langsung kami podcast Anda kami unggah kembali sebagai referensi kami bahwa para muhibin tersebut tak selayaknya kita hormati berikut para Habibnya yang sesat. Assalamualaikum sahabat Awi Kertapati, kita kembali di Opini Awi Kertapati Channel. Ada yang tanya sama gua nih, kenapa sih lu kok benci banget dengan para klan Balawi atau para habaib yang ada di Indonesia ini? Kenapa lu benci sekali? Kenapa lu jadi provokasi? Kenapa lu jadi ngomongin seperti itu? Ada masalah apa lu dengan klan Balawi atau para habib di Indonesia ini? Akhirnya gue jawab, kenapa baru tahu sekarang? Ya, kenapa baru tahu sekarang? Kalau gue ini benar-benar benci setengah mati dan tidak suka sama klan Balawi atau para habib di Indonesia itu. Kenapa baru tahu sekarang? Sudah lama gue benci sama mereka. Gue nggak suka mereka udah lama. Itu salah satu perbincangan di WhatsApp group. Ya, ada salah satu habaib juga yang tidak suka dengan Habib juga gitu loh. Nah, akhirnya ini di WhatsApp group ini berkembang perbincangannya
dan akhirnya mengerucut kepada salah satu Habib yang tidak perlu disebutkan namanya, tapi memang tadi yang bicara lo gua tadi itu pendapatnya begini, kenapa orang-orang yang dengan muka tembok, muka badak, rai gedek, putus urat malunya, terus bertengger di majelis-majelis sholawatan, terus malah dielulukan dan banyak sekali pengikut-pengikutnya, dan kerjaannya tidak lain dan tidak bukan, kalaupun para mukibul ba'alawi, mugadul para ba'alawi itu sebagai konten kreator, tapi cara-cara kontennya itu adalah cuman memframing, mempotong-potong editan seperti layaknya seorang tukang sop buntut guguk. Anda tahu guguk? Sate guguk artinya ya itu iwak asus yang dimasak itu loh, dirica-rica itu maksudnya, dipotong-potong seperti itu. Nah, akhirnya sampai pada pembahasan mengenai video Bang Haji Romai Rama yang diposting oleh TVNU dalam acara pengajian atau sarasen atau apalah, yang pasti Anda sudah lihat. Dan para muhibin, mugadul klan Ba'alawi ini memotong edit video di bagian ini. Ana uhibbukum. Jazakumullah khair. Uhibbukum. Ada simak. I love you full. Masya Allah. Kurang lebih seperti itu. Itu yang diedit, dipotong cuma beberapa detik, terus di-share di semua platform sosial media, baik itu Ba'alawinya maupun para cetul, utaknya tumpul, gadul, seperti itu. Dan bahkan Bang Haji Romai Rama itu disamakan dengan si kliteh yang namanya kori-kori danco itu gitu loh. Tengku gatel pedus raine, nggak punya urat malu itu, yang sekarang katanya membela Ba'alawi itu. Ini kan lucu gitu loh, aneh. Masa Bang Haji Romai Rama sejajarkan dengan si Tengku Danco itu gitu loh, kan nggak lucu ini, ya nggak selevel lah. Wah, sekarang Bang Haji Romai Rama sudah insaf, sudah mengakui kesalahannya dan minta maaf kepada Ba'alawi yang selama ini sudah membatalkan nasabnya. Tuh lihat di video ini nih, bagaimana Bang Haji Romai Rama memberikan ucapan cinta kepada Habib dan dibalas juga oleh Habib. Bang Haji Romai Rama, I love you full. Seperti itu kan teori konspirasinya. Sorry, ngomong konspirasi dari belepotan gara-gara mugadul dan Ba'alawi ini asu bangsat, bajingan lo gitu loh. Terpaksa saya misuh lagi karena memang wajib klan Ba'alawi dan para muhibin dipisui terus-terusan. Tiap hari harus wajib kita pisu-pisui. Misuh nasional. Nah, setelah Anda lihat video tadi, inilah video aslinya, walaupun saya potong, tapi artinya di sini sangat dalam sekali. Yang SDM rendah Ba'alawi, muhibinnya itu tidak nyampe tingkat pemikirannya, otaknya itu tidak nyampe dengan bahasa-bahasa apa yang dinarasikan oleh Bang Haji Romai Rama. Kita simak video aslinya yang meskipun dipotong, tapi ini tidak mengurangi isi atau makna dari video Bang Haji Romai Rama yang diposting oleh TVNU tersebut. Kita simak. Sebelum saya cerita tentang seni, ini se-Indonesia, sedunia
tahu apa yang selama ini saya utarakan di podcast Roma Irama, yaitu terutama tentang polemik nasab. Ya. Dan yang selalu saya tekankan di awal, Bismillahirrahmanirrahim, tanpa kebencian, tanpa kepentingan. Itu selalu saya tekankan. Illa wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Baru saya cerita bla 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 bla. Nah, kemudian selanjutnya pada endingnya selalu saya katakan bahwa goal dari semua ini adalah semua pihak harus muhasabah. Selanjutnya kita laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jadi goalnya ukhuwah Islamiyah. Masya Allah, tabarakallah. Memang kadang-kadang ya, saya seringkali di podcast itu antum mungkin lihat. Siap nonton, nggak pernah enggak. Nangis-nangis. Saya sering meneteskan air mata. Kenapa? Ada satu realitas yang luar biasa. Ada satu kondisi yang luar biasa. Padahal saya berulang kali mengatakan Habib Rizik, Habib Ali, Habib itu sahabat gue semuanya. Ternyata termasuk beliau. Masya Allah. Ya, beliau waktu idaman Saya datang pertama kali pembukaan. Pakai jaket gitu. Pakai itu beliau apa? Hadroh beliau. Ya, Masya Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka saya pun selalu berkata, tolong koreksi saya di dalam podcast-podcast saya. Tidak ada hal lain illa wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ila. Oke, Beb. Ana uhibbukum. Jazakumullah khair. Uhibbukum. Ana uhibbukum. Haji Mama. I love you full. Masya Allah, Masya Allah. Nah, pada kalimat yang diucapkan oleh Bang Haji Roma Irama di video tadi yang Anda saksikan tadi, Bang Haji Roma Irama ini kan menyebut kita sekarang ini harus muhasabah. Coba Anda perhatikan sekali lagi. Kalimat yang diucapkan oleh Bang Haji Roma Irama dengan ceto melo-melo, tapi dipraming oleh klan Pak Alwi melalui para muhibin muhgadrulnya. Muhasabah artinya para klan Pak Alwi atau para habaib yang ada di Indonesia itu, yang dalam hal ini disebut-sebut oleh Bang Haji Roma Irama sebagai sahabat-sahabatnya seperti Rizik Sihab dan seterusnya ini, dan ada juga Habib di sampingnya itu, karena memang mungkin 15 tahun yang lalu itu punya sejarah kerja bareng di dunia seni, ya, itu harusnya introspeksi dong, kan itu maksudnya. Maksud Bang Haji Roma Irama menarasikan masalah muhasabah, kan tujuannya seperti itu, agar para habaib yang ada di Indonesia ini introspeksi diri bahwa selama ini diksi-diksi yang disampaikan di sosial media melalui panggung-panggung sholawatan, panggung-panggung ceramah dan arogansinya, apalagi mengklaim membodoh-bodohi umat Islam yang ada di Indonesia ini, khususnya para nahdliyin ini,
harusnya introspeksi soal pengakuan nasabnya gitu loh, klaimnya gitu loh. Tapi ini memang sengaja dikaburkan kalimat muhasabah ini oleh para klien Balawi yang menyuruh para muhibin, muh cedol, muh gadul, otak tumpul, bosok, raceto itu. Anda lihat coba di TikTok. Sekarang bermunculan banyak sekali kan muhibin ngomong soal nasab klien Balawi yang terus mereka bela. Dan lucunya kalau kita lihat tampang mereka ini bukan menghina ya, sekali lagi mohon maaf ya, karena kita sesama masyarakat Indonesia khususnya sama-sama makhluk di bumi yang punya Tuhan yang sama, punya agama yang sama, ini kan nggak boleh menghina. Tapi kalau kita lihat, kalau kita profiling itu rata-rata para muhibin, muh cedul, muh gadul ini tampangnya kok memelas gitu loh. Sambil ngomong bela-bela nasab, nggak tahu dibayar mereka apa, mungkin nyari mungkin nyari sama-sama seperti saya ini mungkin ya, cari monetes gitu ya. Yura apa tuh nyari duit konten provokasi rapo, siapa sih larang? Emangnya selama ini orang-orang yang tampil di dunia sosial media dengan beberapa narasinya dan ide-idenya, Anda yakin itu 100% bukan memprovokasi? Tapi provokasinya jelas, sumbernya kan jelas gitu loh, nggak asal bacot gitu loh. Beraninya yang bacot di sosial media, ayo kita sekarang perang gelut di dunia nyata, ayo gitu loh. Di mana? Tentukan saja tempatnya. Memang nggak berani, tapi saya tidak pernah menantang-nantang seperti itu, nggak pernah nantangin orang di sosial media gitu loh. Nah, kepepet di dunia nyata ya piye meneh, becek dase gitu loh. Nah, kemudian yang kedua, ada kalimat ketika Bang Haji Roma Irama ya menyebut Habib yang di sebelahnya itu dengan kalimat uhibuka. Artinya ini kan ucapan aku cinta kamu gitu loh. Cinta itu artinya bahwa sebenarnya Bang Haji Roma Irama ini dalam circle-nya ketika ada peristiwa masa lampau ketika terlibat di dunia kesenian, di film-film Bang Haji Roma Irama, di musik-musik dangdutnya Bang Haji Roma Irama ketika event-event dan seterusnya, itu kan ada keterlibatan para klien Balawi kan. Ya itulah jejak digital beliau, memang dari dulu memang sudah bersama-sama para klien Balawi ini, para Habib ini di peristiwa perjalanan keseniannya Bang Haji Roma Irama. Dan itu ditekankan terus-menerus oleh Bang Haji Roma Irama dalam podcastnya, tidak ada unsur kebencian kepada klien Balawi, tapi suruh introspeksi gitu loh Balawi itu. Tapi dasarnya memang yaman pekok, pedus gembel, rai, gedek, randi malu, randi sin, putus surat malunya, ya nggak mungkin akan introspeksi. Nggak mungkin, Balawi itu nggak akan pernah introspeksi diri. Bahkan mengatakan ya di depan publik tidak berani. Memang itu tadi kan, memang udah putus urat malunya klien Balawi itu. Dan ada beberapa buku yang saya baca, memang untuk eksis, ya, untuk terus eksis diakui di sosial media, menjadi public figure itu memang salah satunya jangan punya rasa malu, gitu loh. Urat malu itu harus putus. Itu salah satu penelitian juga, gitu loh. Dan harus punya rai tembok, rai gedek. Itu wajib kalau Anda ingin terus eksis di dunia sosial media, menjadi public figure. Itu salah satunya. Syarat itu harus Anda penuhi. Itu saja. Jadi jelas, cetok melo-melo bahwa video Bang Haji Roma Irama di satu kesempatan yang diposting oleh TPNU Online, jelas di sini bahwa beliau
menginginkan para klien Balawi cepat-cepat introspeksi, karena beliau tetap gimana pun juga mencintai mereka, para klien Balawi itu. Terlepas beliau memang sudah tidak mengakui lagi bahwa klien Balawi ini sebagai durian Nabi berdasarkan referensi-referensi dari narasumber yang sudah diundang ke podcast Bisikan Roma seperti Kiai Haji Maduddin, Dr. Manakim Ali, Dr. Sugeng Sugiyarto, Kiai Haji Nur Iya, dan seterusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa. Dan sekaligus mau izin kepada channel AW Kertabakti. Selepas ini nanti langsung kami podcast Anda, kami unggah kembali sebagai referensi kami bahwa para muhibin tersebut tak selayaknya kita hormati berikut para habibnya yang sesat. Jangan lupa bahagia masih bersama gue NKRI harga mati. Mari kita kawal dinamika dan demokrasi Indonesia ini dari Memo Yes berdasarkan fakta, logika, dan analisa. Salam. The Dabrus bersama Memo Yes.